Ayat tiris gambar yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa menyertai kita. Di hari ini kita berkumpul di salah satu dari rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris, dalam majlis yang kita harapkan menjadi saksi yang memuliakan kita pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita ikuti. Mudah-mudahan benar-benar menjadi imam kita dalam beragama dan mengikuti jalan yang telah dibentangkannya sehingga kita selamat di dunia sampai di akhirat. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan dengan demikian kita berbahagia mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur telah menamatkan salah satu dari kitab akidah yang berisi akidah yang diyakini oleh para as-salafu as-salih. Dan kenapa kita di akhir-akhir ini banyak mengkaji kitab-kitab akidah, khususnya kitab akidah al-mutaqaddimin minas salafis salihin, karena banyak orang mengira bahwa para as-salaf tidak menulis masalah akidah. Jadi mereka hanya menulis hadis, fikih, kemudian baru ada datang tulisan tentang akidah di tangan para al-mutakallimin, al-asy'ariyah wal maturidiyah, sehingga itulah yang dianggap akidah ahlussunnah wal jamaah, padahal adalah akidah ahlul bid'ati wal jamaah. Ya bang, karena isinya adalah tidak sesuai dengan as-sunnah. Lain kata sunnah, lain pula yang diyakini, dengan alat perusak yang sangat dahsyat. Kalau tidak takwil, ditafwid. Padahal antara keduanya adalah dua hal yang bertentangan. Tapi kok bisa berkumpul dalam satu mazhab? Tafwid tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu, Rasul aja tidak tahu. Sedangkan takwil tahu kita maknanya, tapi bukan makna yang zahir, tapi makna yang jauh daripada makna zahir. Jadi sebagian bilang kita nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Di saat yang sama mereka juga yang klaim mereka tahu maknanya, dan itu dinisbatkan kepada as-salafus salih. Jadi mereka bilang kita yang salaf itu, katanya itu mereka tuh talaf tuh. Nah, jadi antum-antum ini namanya talafi.
Cuman ketika dihadapkan pada kenyataan, ternyata al-ulama as-salafus salih mereka juga menulis tentang kitab-kitab akidah. Bahkan imam yang 4 sendiri banyak diriwayatkan padanya fatwa-fatwa mereka tentang masalah akidah. Dan murid-murid mereka juga rata-rata memiliki tulisan-tulisan yang berkaitan dengan akidah. Oleh sebab itu maka menghidupkan kitab-kitab ini kembali untuk dipelajari, supaya pertama meyakinkan kita sendiri Ahlus Sunnah bahwa kita benar-benar di atas sunnah. Dan kalau kita sudah tahu sunnah, pasti tahu bid'ah. Tapi kalau nggak tahu sunnah, tahu bid'ah, nggak tahu sunnah dan tak juga mau tahu bid'ah. Makanya ahli bid'ah menganggap semua bid'ah itu sunnah kecuali yang sunnah. Ahli bid'ah menganggap semua ahli bid'ah ahli sunnah kecuali ahli sunnah sendiri. Coba lihat, kealiran-aliran apapun di dunia ini diakuinya kecuali ahlus sunnah. Kecuali ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Nah, siapa ahlus sunnah? Ini tidak jadi pindah kitab kita. Balik kita lah mau lagi. Siapa ahlus sunnah? Hah? Ahlus sunnah siapa? Yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam, karena sunnah dimaksud sunnah Nabi. Berarti antum langsung ke Nabi. Siapa pula yang langsung ke Nabi? Aduh, ini bantaji paji nomor. Kita sampai ke Nabi melalui para ulama. Kan begini rentetannya. Ketika kemarin kita bicarakan masalah dalam kitab Aqidatus Salaf, kan kita sebutkan imam kita dapat dari mana? Imam Al-Bukhari misalnya hadisnya dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis-hadis tentang akidah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis itu dan membuat judul babnya sesuai dengan isi kandungan hadis itu. Misalnya babu wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Bab Rabbmu datang. Berarti apa maksudnya? Bab tentang sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diadakan hadis tentang itu. Tidak ada dia takwilkan bahwa datang rahmatnya. Seandainya dia buat bab yang jaa rahmatu rabbik, ya kita bilang Al-Bukhari ahli takwil. Nah, lalu Ma'asyur kiram, Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya. Siapa gurunya di sini misalnya? Dia meriwayatkan dari gurunya Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani bil ma'lum, seperti yang disebutkan oleh As-Sabuni di akhir kitab kemarin, bahwasanya Qutaibah juga punya kitab akidah. Kemudian Qutaibah meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya Imam Malik. Malik meriwayatkan dari siapa? Gurunya Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari gurunya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil hadisnya dari Al-Bukhari karena kita tidak punya sanad sampai Bukhari ya.
Sah? Seperti kita tidak punya sanad pada Al-Ismaili ini, kita ambil dari kitabnya. Sah tidak kita ngambil dari kitabnya? Woi, sah tidak ngambil dari kitabnya? Ya sah. Siapa kan semua orang ngambil dari kitab sekarang. Dan kitab ini sudah diperiksa. Siapa yang periksa? Semuanya, semua orang sudah memeriksa hadis Sahih Bukhari itu. Orang sudah meriksanya. Begitulah sampainya oleh Al-Bukhari, dia terima dari gurunya Qutaibah, Qutaibah menerima dari Malik, Malik menerima dari Nafi', Nafi' menerima dari Ibnu Umar, Ibnu Umar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang merubah makna. Jadi tahunya kita akidah Nabi melalui jalur yang sah tadi. Lalu datang orang belakangan mengatakan bahwa akidah yang benar bukan yang ada pada Al-Quran dan hadis secara zahir. Taib, antum nak tahu akidah Nabi dari apa? Kita mengetahui apa yang diyakini oleh Nabi dalam hatinya. Dari mana kita tahu? Tak jawab pertanyaan dia. Tuan-tuan nak tontu isi hati dan dari mana tuan-tuan tontu? Hah? Dari perkataan saya. Kalau tuan-tuan nak muji dan li akidah salah atau tidak, tanya di mana Allah Ta'ala ustaznya? Apa orang kecil? Hah? Nak tontu akidah dan di mana tuan-tuan tontu? Dia ucapan saya. Sah? Tu ada ndak hak tuan-tuan menakwilkan ucapan saya? Dah itu muka si ustaz dulunya. Hah? Ada jenis itu ya, lain nawujuh memang. Dia itu nyuang denya. Dan tentu maksud dan pada ustaz lainnya, tentu dia dan lainnya. Tapi jaga itulah mati gas yang dilakukan. Dia nu boleh cerita lah. Tentunya muka si awak le pada awak sendiri. Nawun itu banyak yang jenis itu. Itu tidak salah syi'ru. Lainnya Allah, lainnya Rasul, lainnya. Ada dalil? Enggak. Kecuali ada Nabi menafsirkan bahwa ja'a rabbuka maknanya adalah ja'a rahmatu rabbik. Tapi mereka nakwilkan dari mana? Dari pikirannya. Seperti yang kita sebutkan kemarin, hal-hal yang mustab'ad dianggap mustahil. Hal-hal yang jauh menurut akal mereka tapi dianggap hal yang mustahil. Menurut mereka Allah mustahil datang. Ini kalau datangnya mesti lo pai. Kalau pai mesti lo meninggal tampe. Jadi siapa nyambut tampe? Contohnya sahabat gila dek tampe. Awak nak pada nyambut tampe kan ya? Ketika sawi Allah di atas aras kan tak pada sawi Allah menempati aras lah. Inyor gila dek tampe tahu. Tampe cik aras saja. Tak ada pembahasan tu dalam akidah Muslim dah. Kecuali datang dari ahli kalam. Tak ada salam bilang-bilang berarah bertempat itu. Kecuali setelah mereka membahas masalah ini baru terpaksa dijawab oleh ulama salaf. Istilah-istilah tampik itu datang dari pikiran-pikiran mereka. Ini terpaksa para ulama menjawab pula dengan masalah tempat. Maka ada istilah tempat, makan adami, ada makan wujudi. Istilah-istilah sebenarnya itu menyesatkan. Nak bertempat, nak tidak, memang tak boleh Allah punya tempat. Kacinya nak bertampik, dapat nogang? Tak boleh bagi-bagi ke Allah Ta'ala. Kalau nak terserah dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Jadi jangan ditanya-tanya Allah. Ngapa boleh dia tanya ke ya? Dah sebelum ada aras mana diamnya. Sandiam awak dak jauh lebur awak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu di kalangan as-salaf itu enggak ada, kecuali pertanyaan minta informasi. Tapi pertanyaan mengingkari dah.
Jadi tidak mungkin Rasulullahnya, apa lo caranya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi kita mengetahui maksud Allah dari firman-Nya, mengetahui maksud Rasulullah dari sabdanya, dari hadisnya. Tidak, kalau beliau tentulah maksud Allah dari Allah sendiri. Tidak akan lebih tahu makna perkataan Nabi orang lain lebih dari Nabi sendiri. Maka Nabi tak pernah menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran itu celah. Satu huruf pun kata Imam Ahmad yang menafsirkan itu dengan apa yang kalian tafsirkan saya terima. Tapi kalau hanya pikiran-pikiran saja, itulah hasilnya. Dan soangnya bi, tidak tentu arti. No soang, tentu arti tapi lah ditakwilkan, mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menerima yang secara fitrah, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Tapi mereka tidak tahu seperti apanya maknanya, karena Allah berbicara bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kalimat menjelaskan, tidak bayin saja, mubin. Kalau bayin joleh, tapi mungkin tak joleh bagi sebagian. Kena menjelaskan, sudah itu tidak joleh dia tentu artinya. Nak Quran salah dah, akal lu nanti apa? Bangsa joleh itu jadi tidak joleh. Jadi Al-Quran menjelaskan. Jadi bahasanya yang zahir itulah yang dimaknai dengannya. Kalaulah Allah SWT menjelaskan hal-hal yang bisa ijtihad seperti hukum waris, hukum pernikahan, dijelaskannya dengan terang-terang, masalah yang tak berlaku padanya qiyas, tak berlaku padanya perbandingan, lalu Allah tidak jelaskan dengan bahasa yang terang. Kalau bukan karena syubhat yang ada di dalam akal, maka ini tidak akan terjadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, kenapa kita kembali membuka kitab-kitab para, dan masih banyak. Tadi saya bawa ada dua, saya bawa tadi, satu Al-Aqidatuh Tahawiyah, yang satu adalah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Kalau At-Tahawiyah tulisan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat 322 ya, 321. Ini adalah keponakan Imam Al-Muzani, bang. Karena Imam Muzani lah kitabnya kita baca juga sekarang, murid utama Imam Asy-Syafi'i. Andainya Al-Muzani tidak nawah, maka mazhab Syafi'i tidak sampai ke awak dah, ya kan? Tapi Allah jadikan Al-Muzani tukang khidmat dan tukang salin, kemudian tukang sampaikan mazhab Imam Syafi'i kepada kita. Nah, At-Tahawi ini adalah anak saudari, At-Tahawi adalah anak saudari Imam Al-Muzani. Bamama At-Tahawi ke Imam Al-Muzani. Jadi imam kemanakan? Imam kemanakan? Imam. Cuman dia pernah kena wangi dia mama pindah le mazhab. Biasa dunia. Jadi kalau awak kata wangi dia mama tu pindah mazhab, ndak kini terjadi dahulu lah nawu ujungnya. Jadi cuman nya tetap di doang mama adu dia jangan coba awak. Sekali Muhammad wangi putih otan ndak. Ini dia pindah mazhab ajanya, tapi pindah sana ndak ada. Syekh ndak pindah sana dah. Jadi katanya waktunya Muhammad kayaknya pola buat Muzani nak menerangkan ke kemenakan tu ndak jolly-jolly dia. Nya ada kadang-kadang beberapa masalah wang cawdiak pun payah paham kan? Iya kan ya?
Ngomong enggak capek paham nggih. Macam dia tak paham. Bang, Imam harganya wallahi ma ja'a minka syai. Kalau cene kan tak ada gunung kan nak kerjanya. Tak akan dapat ilmu renya. Kata singgung hati bang. Pindah gurunya ke yang lain. Pindah ke Abu Imran Al-Hanafi. Waktu itu qadhi di Mesir. Mazhab Hanafi. Antulah guru ke Hanafi loh oleh mazhab kan? Kebiasaannya. Nah, jadi dan itu sering kita lihat di sepanjang zaman ada. Hah? Tidak ada salah parkir kita sama. Nyati itu alun apa itu lemat. Nah, masih sunnah yang dominan. Di kaum muslimin dan muslimat akhirnya beliau bermazhab Hanafi. Sehingga dikenal Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Ini sebenarnya bagus dibaca nih Ustaz. Pasalnya ada klaim juga dari sebagian ahlul bid'ati wal jamaah bahwa At-Tahawi sepaham dengan mereka, karena di muqaddimahnya dia bilang Allah itu munazzahun min al-jihatis sittah, disucikan dari 6 arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak di belakang, tidak kiri, tidak kanan. Kita juga bahas kan nantilah apa yang maksud olehnya. Cuman tidaklah ada berani kawan-kawan mempelajarinya, isi mereka pasti akan banyak bertentangan. Tapi mereka punya alat bagus, yaitu takwil. Perkataan Allah bisa ditakwilkan, perkataan Nabi bisa ditakwilkan, perkataan ulama apalagi. Ala kulihat. Tapi dia Ustaz Ismi dia yang apa? Abu Bakar Ismaili lekenek kita Ustaz capek tamatnya ya. Ini kalau dia capek tamat gantilah buku kan ya. Ndak apa orang. Nya sengaja pun ngadang Ustaz. Nya nang kene segadang ko je sononya asli. Iko 2 jilidnya. 2 jilid godang ko. Setelah disarah. Kan dulu kan matan. Orang dulu kan tidak perlu panjang-panjang. Yang perlu panjang-panjang itu kita yang sekarang. Mereka pendek-pendek tapi langsung paham. Kalau kita panjang-panjang lambek je paham. Nah, jadi tabaso. Nah, jadi biar tidak takut diambil yang panjang dulu. Tapi beliau juga tidak salah pilih, karena Abu Bakar Al-Ismaili seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah atau selainnya, kalau beliau ini kalau di kemampuannya di hadis tidak kurang dari Imam Al-Bukhari, sampai orang memadankannya dengan Imam Al-Bukhari. Beliau menulis kitab Al-Mustakhraj Al-Bukhari. Mustakhraj itu adalah seseorang datang ke sebuah kitab Sahih Bukhari, lalu hadis-hadis ini diriwayatkannya dengan sanadnya sendiri dari selain jalan Imam Al-Bukhari. Dia tidak berikan dari Imam Al-Bukhari, tapi hadis-hadis Sahih Bukhari. Semua hadis dalam Sahih Bukhari dia riwayatkan dari jalan selain jalan Al-Bukhari. Bisa bertemu di Syekh Imam Al-Bukhari. Misalnya beliau meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibn Muhammad Al-Baghawi misalnya. Al-Baghawi meriwayatkan daripada guru Imam Al-Bukhari Qutaibah ibn Sa'id, atau misalnya Abdullah ibn Utsman ibn Al-Ahwazi kemudian sanadnya sampai ke Nabi sama, tapi tidak melalui jalur Imam Al-Bukhari. Dan ini kan bukan orang biasa yang seperti ini, pasti orang yang hafiz, kemudian gurunya banyak sehingga dia bisa menyamai Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kadang sebab dia kan terbelakang, maksudnya di belakang Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari wafat 256. Beliau wafat 371. Hampir 100 tahun bedanya. Biasanya
Antara dia dengan Al-Bukhari kadang seharusnya harus melalui 2 orang atau 1 minimal. Sekarang ke gurunya Al-Bukhari dia punya 1 perantara. Artinya kalau diriwayatkan melalui jalur Al-Bukhari sanadnya lebih panjang, nazil, dibanding dia riwayatkan mustakhrajan dari jalan lain, dari jalan Imam Al-Bukhari. Dan ini punya faedah untuk menguatkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, walaupun tidak perlu penguat, tapi kadang-kadang kan kita ngeyel juga punya bukti. Al-Bukhari kan juga manusia, bisa salah, bisa benar, betul. Tapi yang bisa salah, yang bisa benar itu bapak yang mengatakan itu. Kalau beliau sudah terbukti benarnya, salahnya yang payah dicari. Walaupun ada salah, tapi salahnya tidak berkaitan dengan masalah kesahihan hadis, tapi hanya dari bab sina hadisiyah, itu artinya dari sisi takhasus, spesialisasi hadis, tapi tidak punya pengaruh pada kesahihan atau kedhaifannya hadis. Nah, Al-Ismaili ini kalau seandainya dia mau, kata Imam Az-Zahabi, untuk menulis kitab As-Sahih seperti Al-Bukhari, dia mampu karena kitabnya Al-Mustakhraj menjadi saksi itu. Al-Mustakhraj menjadi saksi bahwa dia mampu untuk membuat kitab yang bahkan diusulkan oleh murid-muridnya, tetapi beliau tidak ingin menandingi orang yang sudah Allah angkat seperti Imam Al-Bukhari. Daripada dia buat kitab baru, maka beliau memilih untuk berkhidmat pada kitab Sahih Al-Bukhari. Kadang-kadang manusia, Masya Allah, Allah beri kelebihan, tetapi dia mengutamakan orang yang Allah berikan kelebihan, sehingga dengan demikian dia tidak kekurangan dari kelebihan pula. Ma'asyiral kiram. Nah, kitab ini ditulis dengan seperti khasnya kitab As-Salaf adalah selalu ringkas, dan tetapi padat. Ringkas maknanya luas. Oleh sebab itu maka kita pilih insyaallah subhanahu wa ta'ala untuk kita baca bersama. Mudah-mudahan semakin menguatkan apa yang sudah kita ketahui dan bertambah bukti bahwa as-salaf ini yang mereka yakini. Taib. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, lahir 278, kemudian wafat 371, hampir 100 ya umurnya. Nama beliau adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Ibrahim Al-Ismaili, 277 sampai 371. Qala rahimahullah, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmati kami dan kamu semua. Ini beliau memulai dengan mengatakan atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Dan ini adalah uslub yang sangat menarik ketika kita didoakan oleh guru, didoakan oleh ulama, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam kitab-kitab mereka. Makanya kita dikatakan rahimakumullah, kita senang dengarnya karena kita didoakan Allah SWT. Semoga wajah-wajah ini Allah jauhkan dari api neraka misalnya. Rahimanallahu iyyakum, semoga Allah merahmati kita, merahmati kami dan kamu semua. Karena dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Anna mazhab ahli hadis, bahwa mazhabnya ahli hadis, bahwa mazhabnya ahli hadis itu siapa?
Ya ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Nabi dan para sahabatnya. Tentu jangan lupa. Ini tidak bisa dilupakan. Ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabat. Kenapa kita katakan Nabi dan para sahabat? Kenapa Nabi dan para sahabat? Karena mereka lah yang menjalankan sunnah dengan benar, sehingga tak satu pun personilnya yang terlibat aliran, jangan lupa itu, yang terlibat aliran sesat. Adapun generasi setelah sahabat, apa namanya? Tabi'in. Ada enggak mereka yang terpapar aliran sesat? Ada enggak? Ada. Oleh sebab itu sahabat radhiyallahu anhum di masa mereka atau di kalangan mereka tidak ada aliran-aliran keagamaan. Kalau di masa kita? Masa kita? Bahasa merah, bahasa merah, bajibun, basepah. Ya, tiai bertambah. Tiai bertambah. Jadi heran kadang sebagian petinggi kita mengatakan orang Arab tuh mesti belajar Islam ke Indonesia. Apa kan Islam kan dia dipelajari do Arab ke Indonesia juga iya. Islam makali inna artinya bahasa semut. Nah, bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir. Atau Islam yang mana? Ketika mau puasa tinggal telepon Allah Ta'ala, Assalamualaikum, Allah Ta'ala, iya, dah boleh raya tu belum? Dah. Sehingga hari raya 10 hari sebelum kaum muslimin. Atau Islam yang pelajari kita untuk menentukan awal puasa, syekh langsung ke bulan, pergi ke rumah bulan, sehingga puasanya 3 hari sebelum diumumkan oleh pemerintah. Logikanya syekh kami langsung ke rumah bulan, cepat nampak anak bulan tu. Sedangkan pemerintah atau ormas hanya melihat dari bawah, nunggu bulan nengokkan anak dulu. Paham tak? Syekh mereka itu karena berkawan je jin, je setan, akhirnya bisa langsung ke bulan. Kan solat Jumat di Mekah mah. Solat Jumat di Mekah. Cuman macam tadi tapi jam soleh jam 1 lah makan rumah. Awak tak kecurian tarang itu lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya mereka bilang syekh kami langsung ke bulan. Nyawa kan nunggu anak bulan puasa kan? Kan nunggu anak bulan. Mana dah lu nampak anak bulan tu langsung ke mak bulan atau yang tunggu di bawah? Weh. Tanto langsung ke mainnya capek nampak anak tu. Yang nunggu-nunggu di bawah teren-teren dah lu lain lambat nampak jalannya galap lahi. Nah itu dia. Bagi logika macam itu. Sehingga untuk puasa je tampik terlima jenis di negeri awak. Tak pernah terjadi sejarah di dunia macam itu kecuali di Indonesia. Tu sulung harap belajar Islam kami. Dia banyak gua-gua akses di Surabaya, maksudnya gua sampai ke Mekah. Kan ya? Gua atau guanya? Masuk dalam sampai ke Mekah. Kalau ayo ajak mana udah selesai ndak? Pada mau nanti ajil kan? Payah kau kian lalu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi mesti orang Arab belajar Islam ke Indonesia. Belajar apa? Belajar sosek. Iya, karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak mengenal beragama kecuali Al-Quran dan Sunnah. Makanya jaminannya adalah lan tadhillu, kalian tidak akan sesat. Makanya sahabat tidak ada yang sesat. Kalau kita, kenapa sesat? Kenapa sesat? Kita tidak menjadikan dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah aja ditawil-tawilkan, dipelintir-pelintir. Ndak itu dalil lah. Opongnya dah lu beko, kalau apa bisa diopongnya kan ya. Pokok opokan saja lah dulu. Nanti kalau apa bisa diapakan. Pokoknya ndak apa-apa tuh. Ndak apa-apa. Kalau apa nanti bisa diapakan. Memangnya kenapa sih? Kan nggak ada apa-apanya itu. Itu hasil apa-apa. Apa-apa. Nah, makanya Ahlus Sunnah itu adalah an-nabiyyu was sahabatu radhiyallahu anhum. Setelah itu kalau mau sebut tabi'in, wattabi'una lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Pengikut yang baik banyak bertanya atau ikut aja? Nabi Musa aja banyak tanya, nah kenapa dah? Tak mulia dek Nabi Khadir lah. Nabi, mana mulia Nabi Khadir pada Nabi Musa? Ada nak gumpa nah. Mana mulia Nabi Khadir pada Nabi Musa? Nabi Musa. Tapi walaupun Musa lebih mulia, Allah berikan ilmu ini hanya pada Nabi Khadir. Musa tidak diberi. Bukan berarti Khadir lebih alim, tidak. Karena ada kadang-kadang seperti kata pepatah Arab, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahr. Bisa saja di sungai kau dapatkan yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Apa contoh? Kopi yang tak bertulang. Ada kopi di laut? Kan ada lah. Ada hanya di sungai. Nah, tak bertulang cik di kuadonya kan. Nah, kinilah sampai kamu ya. Lepas ni buat. Alhamdulillah. Baik. Masuk waktu ya. Kita azan dulu nak. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha
Asyhadu an la Asyhadu an la Masyaallah kiram yang dirahmati Allah, bahwa mazhab ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, as-sunnah tentu saja ittiba'u sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena as-sunnah itu apabila diitlakkan, disebutkan secara mutlak, maknanya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan sunnah selainnya. Maka ahlu sunnah adalah pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengikut Nabi ya dengan sunnahnya, dengan hadisnya. Nah, wal istima'u 'alal haqqi fi dzalika, dan siapa yang ikut sunnah pasti bersatu, karena semuanya di atas kebenaran. Tak mungkin akan terjadi firqah-firqah. Kapan terjadi firqah? Setelah rujukan tidak lagi sunnah semuanya. Maka ketika orang sudah tidak sempurna merujuk sunnah, terjadi tafarruq, terjadi tafarruq. Dan memegang teguh sunnah itu kewajiban yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yakni agamanya. Agama Allah itu dibangun di atas dua saja, Al-Quran, sunnah. Itu tidak sesuai akal. Tidak ada Al-Quran sunnah yang tak sesuai akal, tidak ada. Kalau ada yang tidak sesuai, akalnya bermasalah, akalnya bermasalah. Makanya ikuti sunnah secara zahir, kecuali ada dalil yang menunjukkan dari sunnah juga atau di Al-Quran bukan makna zahir, bukan dimaksud. Tapi kalau hanya akal mengatakan bukan itu maksud, akal itu harus dibuang. Paham tak? Kecuali ada dalil yang menunjukkan dari Al-Quran dan sunnah pula bahwa makna yang dimaksud bukan makna zahir. Tapi selama tidak ada, maka kita memaknai dengan makna yang zahir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah,
Kita tidak ragu mengatakan yang dimaksud dengan sunnah adalah Nabi dan para sahabat. Oleh sebab itu imam kita siapa? Imam Ahlussunnah. Imam fikihnya siapa? Imam akidah? Semuanya Rasulullah. Imam lain kemana tak? Semua ikut Rasulullah SAW. Bukan kita maksudnya bukan kita tidak belajar pada ulamanya, salah paham lah. Tadi sahabat semua yang sampai kepada kita ini melalui para ulama. Kalau sahabat bersanad, semuanya bersanad. Ya, kalau tuan-tuan nak mau sanad pun ada sanadnya. Cuma lama itu sanad bersanad lama menjalin. Lagi lah. Tuan-tuan tanya lo siapa sebulan kapan yang dakwah jadi? Kayak Sabin kena mau guru dan sang dola, situ lah bilokot tu, gurunya lah bilokot tu, nyada adon terkenal banora, di kawa, di ahli hadis terkenal. Kan Sabin misalnya di antara rijal isnadnya ada misalnya Nazir Husain Ad-Dahlawi pun anak kau, tak dia, nya masyhur di kalangan ulama hadis saudaranya adalah muhaddis besar di India dulu di masanya. Guru-guru syekh ulama-ulama di India banyak berguru pada beliau. Sekawan ada habis. Itu perlu dan sabun kan tak perlu kan? Mulai mau juga nya, sama aja apurnya. Sama aja bini ustaz bini bahasa Arab apa aduh mai mulai mau nya. Fahamnya tak? Nya bini nak belajar bahasa Arab kayaknya. Jadi pakai bahasa Arab juga komunikasi di rumah kan. Hanya siap-siap sabui dah laki lancar, ini dah lancar tu. Dia sabui dah melamu ni bahasa awak lah. Faham tak? Macam itu dia sabun sana dah lama banusanya. Makanya langsung je lah potong hati ke Imam Al-Bukhari karena kita semua percaya pada Imam Al-Bukhari. Tapi kalau tuan-tuan minta lah sanad dan Imam Bukhari naunya. Tidaklah banyak adanya dan tak lepas jawab dan banyak dulu kalau dan nak ni wano dulu banyak sono dapat sanad. Cuma taklah perlu orang dan sangkut-sangkut untuk kena sanad ke dan ya. Nah, tapi kalau nawak cik 2-3 adanya, sampai ada juga. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bahwa para imam supaya kita bersatu semuanya imam Ahlussunnah itu dimanapun dia berada imamnya Rasulullah SAW. Cuman ada yang melalui Imam Asy-Syafi'i sampai ke Rasulullah, alhamdulillah sah kalau memang sampai ke Rasulullah. Atau ada yang melalui Imam Hanafi, Abu Hanifah sah, atau melalui Imam Malik boleh, tidak ada masalah, atau melalui Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu yang kita lakukan. Tadi sudah kita sebutkan Al-Ismaili ini tuan-tuannya imam besar mazhab Syafi'i di kampung di ini Sabur dulu. Kita sekampung jadi imam muslimnya. Ya bang, ini adalah pembesar mazhab Syafi'i. Kalau belajar kayaknya berarti bahasa anak lo sampai ke Imam Syafi'i. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dulu Imam Malik guru Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i guru Imam Ahmad. Tak ada sabui dia. Wang kalau di Madinah harus Maliki mazhab ada sabui dia. Kalau di Baghdad mesti Hambali ada sabui dia. Dah ada mereka nyawa itu lah. Kalau mesti bermazhab dari Imam Syafi'i apa mazhab dulu? Imam Syafi'i apa mazhab dulu? Tidak asal agamanya. Makanya kadang lucu-lucu orang ni kadang-kadang. Nya para profesor tapi kadang pendapatnya lucu. Kalau tidak bermazhab tidak asalnya. Itu kecana anti mazhab, kita tidak anti mazhab, alhamdulillah. Ya, kitab-kitab 4 mazhab alhamdulillah nawudumanya. Nawudumanya. Laba bacanya. Syekh alhamdulillah muqarrar awak dia apa? Bidai mujtahid susi ya. Iya. Perbandingan mazhab nawu. Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan anti mazhab, tidak, tapi perintah kita perintah Allah dan Rasul menyuruh kita untuk berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bidang apapun, akidah, syariat,
muamalah, akhlak dan adab. Lalu imam-imam yang lain ya semuanya mengacu dan mengarahkan kita kepada imam yang besar itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut ahli sunnah, ahli hadis, mereka adalah pengamal Al-Qur'an, pengamal sunnah dan hadis. Yang kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan ahli hadis itu bukan penghafal hadis, bukan doktor hadis, bukan perawi hadis, tapi yang dimaksudkan adalah kullu man yasta'milul hadis, semua yang menggunakan hadis. Apa maksud menggunakan hadis? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah fala taf'al, atau faf'al, kalau andainya kau tidak menggarut kepala kecuali ada dalil dalam sunnah, cari dalil dulu. Kalau tidak jangan gawi dulu. Masalah gawi palu juga harus pakai sunnah. Begitulah makna daripada yang mengamalkan sunnah. Ikan tidak disuruh banyak alasan, ditagang banyak modus. Itu ahli sunnah lah tu. Ditagang banyak modus. Andai buat cerita, tapi disuruh indah muah. Jadi dia makan nomor satu, onda nak laju, sebuah kerja, ancilu. Ancilu. Jadi bapa nanya buat ahli sunnah. Di akidah no pai. Di ibadah kau nak bertambah baca. Kan ya, tiba di muamalah itu dia dapat si dalil untuk menghalalkan dah. Dapat si dalil untuk halalkan. Terkadang cerita apa lah, uang hilang pun diberi piti. Ya Allah, jangan sampai jatuh ke tangan fakir wala faqih, jangan sampai boswa ada uang fakir dan pokio. Fakir kalau ketemu pasti senang, dia dapat durian runtuh. Ia pundi-pundi, tahu pundi-pundinya? Kampia, tak ya berkampia, lain, tu nyimpan piti. Jadi bosok piti di sini $1,000 apa, $1,000 dolar, $1,000 apa, $1,000 apa, dal juga. Tu ya $1,000 dinar, nah tu ya dia, $1,000 dinar, $1,000 dinar, anda banyak bonus ke 7 miliar kininya. Tu bosok dalam lu deh, bosok dah musikin, nak biar dia aja butuh. Tapi yang paling parahnya bosok dia orang pokio, orang yang pakih. Jadi heran kawan, apa dia sampai jin itu doa jinnya? Kalau musikin dia butuh jin, taknya tak masuk berdosanya. Tapi kalau orang pokio ya dapat dia 1,000 dalil untuk menghalalkan. Jadi tidak masuk berdosa lah. Mana elok orang buat dosa tapi lain masuk berdosa. Pada orang buat dosa tapi tidak masuk berdosa. Mana elok? Tidak ada elok, mantap. Tidak ada elok dah. Tidak ada elok dia. Walaupun dia masuk berdosa. Jadi buat walaupun masuk berdosa tetap tak boleh dibuat. Tapi lebih parahnya adalah membuat dosa tapi tak merasa berdosa. Ini parah. Jadi arti kaum muslimin muslimat rahmati Allah SWT, makanya ahlus sunnah itu adalah yang istiqamah melaksanakan sunnah sekecil apapun baginya berat. Oh enggak, mereka tuh ngaji tak tahu membedakan masalah usul dengan furu'. Itu ya, kita bukan tidak membedakan usul dengan furu'. Ibarat menggali cu, bang, awak ada nonton sacik 50.000, ada nonton mati piah, ada nonton 1,000, tu nonton 50.000 jangan bajunya. Nonton mau piah tak betang? Apa datang? Oh ya, apa datang juga? Tak ada untung itu tu banyak laku.
Nonton mafia tu banyak laku, lo gula, es. Kan itu banyak laku. Nonton mau puluh rambeknya tak kaya cabak. Sekali 2 tahun orang ganti tak kaya cabaknya. Kan ya? Kok lain. Apalagi orang nak pakai cabak gini lah tu dia. Jadi kalau non mafia tu bokok sabatang mafia untung. Tapi non boleh 1000 saya. 1000 kali mafia. Hah? Mak boleh ibu bu? Anda 10.000 saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi non sakene untung tu, tapi sonang ngojong berlaku. Jale. Makanya kita ahli sunnah tidak menyia-nyiakan itu. Ya kan? Jangan ingat ya kan? Sah, tapi pahala enggak? Setiap berwuduk ada pahala di situ. Kan ya? Bahkan setiap ado jangan ado lah. Lah biar pada kopi dulu lah. Kan dia pada kopi lah. Kan ada hadis kopi kan. Rawahu Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan menyamakan antara usul dan furu'. Anda itu justru menyamakannya. Usul saja dianggap furu'. Sehingga yang tidak perlu khilaf juga. Masalah akidah tidak ada khilaf dulu. Anda jadikan masalah khilaf. Dulu minta ke kuburan, mana ada sahabat yang minta ke kuburan. Anda jadikan masalah khilafiyah, ditarik ke bab khilafiyah. Sah? Jadi artinya apa? Anda yang sebenarnya menarik yang usul kepada furu'. Kalau kita tidak, tetap menjaga keuntungan sekecil apapun. Karena memang sedikit lama-lama jadi bukit. Dan kita berlatih dari yang ringan, tidak langsung yang berat. Siapa yang nunggu yang berat dulu, tidak akan buatnya yang berat, yang ringan aja dia tidak mampu. Ya makanya kalau saya bilang saya mau puruk usul dia nyendek, majok ngaji boleh. Itulah lawak pelajari dunia saya. Tidak akan pernah kita menyamakan yang sunat dengan yang wajib. Tetapi kalau ada yang melalaikan yang sunat, kita biarkan aja. Kita biarkan. Kecuali antum benci samanya. Tak ada untung caklah. Ada orang bakadai ke awak. Bakadai sampai kadai awak. Awak jam 7 lah bukanya, jam 5 buka apa dia? Di motor potong. Uang lah banyak-banyak datang jak tadi nak beli. Tu tak sabun kayaknya? Tak apa sabun kayaknya? Itu pembanci tuan-tuan. Mati lang ni nya. Kalau dia sayang mesti awak sabun. Cuma tak bisa copet datang. Kalau tak bisa dah cuma tak sampai, abang kunci ke dan buka malah. Kan ya? Tolongnya kan? Kan ya? Atau jen apa kojo. Nyalah semuanya orang tadi datang nak encik. Tu je sampai urusan uangnya urus judinya. Nyala uang kojo, ndak nyala kojo dedek sayang. Nya tuan-tuan sosek. Tentu non tentu sosek orang ndak sosek kan ya? Wong sosek tentunya sosek dah. Apa dia tentu dia tuan-tuannya sosek? Dia tidak sama jawab, salah. Kalau sosek dia tidak sama jawab, salah tu. Dia apa tentu sosek? Dia awak tentu jalan selamat. Di mana tentu jalan selamat? Tadi sahabat belajar ke orang selamat. Siapa yang selamat tadi? Nabi dan para sahabat. Dia lupa kaji itu pangkal kaji saudara. Nyesalap dulu situ dia diam. Yaitu belajar kepada generasi yang semuanya selamat. Jangan belajar ke generasi yang sebagiannya tidak selamat, sebagiannya selamat. Makanya ilmu kalam bila nawabau. Jawab. Setelah Nabi atau zaman Nabi? Berapa lama setelah Nabi? Tanya Imam Abdul Hasan Asy'ari itu wafat 324 bau. Berarti abad ke? Apa jarak abad 3 sampai 1 tahun beza tu weh. Abad kampek pun Allah. Berarti abad tu selamat wong sodah. Woi, abad kampek selamat wong sodah. Ndak. Cuba tengok golongan selamat di abad kampek tu ikut mereka atau ikut sahabat? Siapa contoh?
Kiha Abu Bakar Ismaili Iki At-Tahawi sah Ti Al-Muzani sah Ti Asy-Syafi'i lihat tu nak dia bab-bab tu doh Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa mana istaula lain itunya nak doh enggak tak nanti wasab benda kitab mereka. Berarti yang merubah istawa ke istaula itu adalah golongan mak nyosek nuang kau jo ya. Nya tontonlah sasek je sabui dah masa builah dengan sagan jo le. Tonton kan saseknya. Woi, Wahabi sasek enggak? Itu dia. Nya tonton Wahabi dia. Kan tonton Wahabi. Mak ngakus. Dan ngakus. Pokok asal minta dalil ngaji Wahabi nomor. Asal ndak mau membuat yang dah dibuat Nabi Wahabi nama kan ya. Asal ndak zikir kareh Wahabi nama acalah. Kalau itu Wahabi calah dah Wahabi apa orang. Jadi orang yang mengatakan Allah di atas aras bagi mereka sesat menyesatkan. Bagi yang mengatakan Al-Quran kalamullah haqiqatan sesat menyesatkan. Ahli bid'ah. Tak bid'ah hasanahnya dah bid'ah dalalah. Maka Imam Ahmad dulu sampai di penjara, sampai disiksa gara-gara itu. Lalu dikasih gelar Ahmad dalun mudillun, ahli bid'ah dalalah. Jalannya. Jadi kalau sabui dia jangan salah tuan-tuannya abis sosik macam itu dulu lah. Nyawa sosiknya. Jalan. Atau pakai rumus sesama sesat. Tak boleh saling menyesatkan. Tak. Kita tidak sesama sesat. Kita tahu sesat. Kita tahu jalan selamat. Di mana kita tahu akidah Nabi? Dari perkataan Nabi. Sah? Di mana kita tahu akidah sahabat? Dari perkataan sahabat. Nah, ambil itu semuanya. Ada enggak sahabat yang mengatakan Allah istaula 'alal arsy? Ada? Bukan main. Alhamdulillah tidak nawah. Tidak menawah. Kalau ada maka kita periksa dulu. Karena yang masyhur, yang ijma' enggak ada. Lalu ada yang bilang ada nanti, terpaksa diperiksa. Pakai scanner ya, pakai scan. Kita scan dulu. Karena memang kan banyak yang tak lulus scan Allah maujudun bila makan. Ternyata palsu. Jalannya innallaha khalaqal arsya izharan liquwwatihi aw li makanatihi la makanan li zatihi. Pernah dengar ustaz tu nya? Wih, Allah menciptakan aras bukan untuk ditempatinya, tapi untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Tentu tuan-tuan siapa perawinya? Tak jawab beda kan? Tak nahu dah buku hadis awak tu dah. Rawahul Kulaini dalam Al-Kafi. Tentu Al-Kulaininya deh bos sosek uang Syiah. Tujuan ini boleh asfajaruka ke dalam akidah umat Islam. Tak tahu dah. Melalui kitab siapa? Kitab Ibnu Kumail Al-Kumail. Nah, jadi tak tahu dah. Dalam kitab hadis manapun. Jelas ya? Tak boleh lagi esoklah. Nah, nanti Syekh akan secara ringkas, tapi awak terpaksa menjelaskan secara luas lah. Kadang-kadang ya akidah Nabi kita ketahui dari perkataan Nabi, akidah sahabat kita ketahui dari perkataan sahabat, bukan takwil orang lain. Kalau takwil orang lain tu mandai-mandai nomor. Masa tuan tulis hati Nabi kecuali dengan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Bawa sini dari sahabat yang menafsirkan seperti yang kita tafsirkan.
Oh, akhirnya dak pelok kayak ada lain. Dak bosu deh tafsiran sahabat dah. Sahabat tu ahli tafwid. Sahabat tu tidak tahu maknanya. Masya Allah, sahabat dak pandai bahasa Arab dah. Tiba-tiba datang nak ngabat kompet pandai bahasa Arab. Itu sama dunia guru-guru yang punya awak dulu. Pandai awak aku bahasa Arab pada orang Arab dulu yang nyinya. Awak ngomong jadi itu. Yang bahasa Arab ni awak nak bahasa Arab nyawaknya. Sudah itu datang Arab lebu ya. Di bawah cerita orang Arab tu, cik manggu pandai buaya awaknya. Tu lapai orang Arab sabu ni banyak solat cakodong ni nya. Tapi tak buaya beki dia dan pandainya bui dia. Iyalah. Nya kau di sabu dia banyak dah solat pada orang. Itu dia kasan pandai awak bahasa Arab pada orang. Orang Arab pandai menyolang. Pandai menyolang. Itu sabu di Sibawahi kan orang Ajam Ustaz, orang Persia asli iyo tionya dan tapi ninyo dalam kandungan lah bahasa Arab dahulunya dan ninyo dalam kandungan lah bahasa Arab dah inyo jurah ninyo oleh dalam kandungan lah bahasa Arab. Jangan sama lo jangan masuk awak le masuk darun kami ibu belajar bahasa Arab. Itu pun bahasa Arab, tidak bahasa Arab saya belajar nak bahasa Arab kawaid itu jurusannya. Sehingga rata-rata tidak pandai baca cakap bahasa Arab. Tapi kalau nak bahasa Arab mantap, memang sampai ke Madinah satu inilah ya. Ya, mau guru longkak awak motornya kalau ditata bahasa. Sama juga ketika mau baca bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau ke grammar batak baca lo Inggris awak maunya. Tapi kalau cakap tu dia saya cuma nenek kawan mak pandai lo so Inggris pada orang Kanada dulunya. Apa itunya? Kalau orang dua cerita langsung sak langguangnya. Pas usah baca cerita, suruh ulang deh. Ndak ngerti mana kelawan baca cerita dah. Kalau ini cerita faham maknya. Tapi pas awak bercerita ndak faham buang dulu. Ya lehnya. Sama orang lain lo mula bahasa Aju kan. Dia pandai lainnya bahasa Aju pada orang Aju ni. Allah Ustaz. Dah, itulah dulu ya. Jadi poin pertamanya bahwasanya Imam Al-Ismaili Abu Bakar Al-Ismaili adalah seorang ulama besar. Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili dan Saburi salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i dan juga seorang muhaddis besar yang oleh sebagian ulama hadis disetarakan dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah sambil dikatakan kalau dia mau bisa menulis kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari dan buktinya Al-Mustakhraj. Yang kedua, beliau adalah imam dari imam mazhab as-salaf al-sunnah yang betul-betul mengikuti sunnah, bukan mengikuti aliran-aliran bid'ah selain sunnah. Nah, kita tahu akidah al-sunnah dari Nabi dan para sahabat karena Nabi yang menyebutkan bahwa yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ditanya tentang golongan selamat, Nabi bilang man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya ndak mangku sabuya Nabi ra. Weh, kan ndak mangku sabuya ra tahu mangkunya. Mencangkul. Ndak cara mangku sama cara Nabi sahabat ndaknya, ndak cara manjik sawit ndodos sama ndak itunya ra. Tapi beragama. Seperti saya dan sahabatku para hadir beragama. Nah, kenapa kita jadikan sahabat sebagai patokan? Karena tak ada mereka yang tersesat. Walaupun aliran sesat sudah ada yang timbul di akhir-akhir zaman sahabat, tapi tak ada mereka yang terlibat di dalam aliran sesat. Sedangkan golongan atau generasi setelah sahabat tabi'in ada yang tersesat sebagian personilnya. Orang-orang cerdas, iya. Orang-orang hebat, iya. Karena sesat itu bukan orang bodoh saja, orang cerdas bisa tersesat. Penyebab sesatnya banyak. Cerdas tapi tidak berilmu, atau berilmu tapi tak taat pada ilmu. Dia berilmu, hafiz Quran, hafiz hadis, tetapi tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Kenapa?
karena dia menjadikan pikirannya lebih dominan daripada Al-Quran dan hadis. Bila ada pertentangan, maka dia mengikuti pikiran, bukan mengikuti apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan dengan berbagai alasan. Ya, alasan iblis kan beralasan dia kan. Iblis beralasan enggak? Padahal dia tahu perintah Allah, tahu kan? Kan tinggal sujud, tapi dia punya alasan. Sama juga dengan orang-orang sesat. Allah perintahkan ini saya katanya, tapi dia tidak percaya. Alasan tak percayanya apa? Hawa. Pikiran dan perasaan. Masa iya Adam baru saja diciptakan, belum ada prestasi, tiba-tiba saya harus membungkuk kepadanya? Nih, tidak mungkin. Karena masuk akal kan? Masa awak pegawai baru masuk FP3K langsung tak coy? Itu tidak masuk akal, tapi terjadi. Kenapa? Pikirannya dikiranya sedar jadi P3K akan menguasai dunia. Iya doh terkenal kan. Jadi gara-gara mereka berpikiran dikiranya lebih hebat dari Al-Quran dan hadis. Iblis juga seperti itu, merasa tidak boleh, tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak logis, tidak punya alasan filosofis. Akhirnya dia menentang nas yang jelas dari Allah. Jelas, bahkan sebelum Adam diciptakan sudah ditunjukkan, fa iza sawaituhu faqa'u lahu sajidin. Setelah aku ciptakan nanti, maka sujudlah kalian kepadanya. Jelas perintahnya? Jelas. Akhirnya iblis selamat atau tidak? Ya enggak. Demikian juga orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun alasannya, mereka bukan golongan selamat. Jangan ikuti. Kita ikuti golongan selamat yang tak membantah Nabi, yang taat secara mutlak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak dapat gelar ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah wad dalalah. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Jangan ditanya dulu, kita baru mulai. Kecuali pertanyaan berkaitan dengan yang lalu. Lebih baik tidak usah aja ya. Nanti jawabannya setengah jam lagi. Tuh ya. Dah lewat waktu. Ya Saiz, kita sambung besok aja ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.